Halo guys, kembali lagi dengan saya Alif. Kali ini saya akan menerangkan materi yang cukup menarik mengenai prosedur menentukan harga jual. Sebelum kita masuk ke materi, yuk mari kita subscribe, like dan share maupun komen kalau rekan sobat bisnis ini memiliki pertanyaan khusus. Oke, kita langsung ke materi guys. Pertama, prosedur menentukan harga jual. Nah, prosedur menentukan harga jual ini dibilang ribet ya lumayan. Tapi kalau kita tahu dasarnya, tahu kuncinya, maka tidak cukup sulit untuk melakukannya, tapi bakal sangat mudah dan simpel untuk dilakukannya. Oke, kalau Anda ribet memikirkan harga jual, maka seperti yang kita tahu bahwa dalam dunia perdagangan ada yang namanya harga jual. Harga jual di sini memiliki peran penting bagi sebuah dagang. Harga jual ditentukan dengan beberapa faktor. Dihitung dari biaya produksi, harga beli, biaya mungkin ada biaya tenaga kerja atau biaya gaji maupun biaya listrik dan sebagainya. Itu salah satu penentunya. Dalam penentuan harga jual harus dilakukan kebijakan dengan baik agar tidak salah perhitungan. Perlu beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan agar bisa menemukan suatu harga jual yang pas bagi perusahaan sih. Apakah harga jual yang saya berikan kepada masyarakat, kepada pelanggan cocok atau mungkin sangat murah atau mungkin sangat mahal. Murah untung nggak apa-apa, turnovernya cepetin. Tapi kalau kita mahal, turnovernya lambat, maka harus di-delete. Oke ya. Kenapa menghitung harga jual itu penting? Kira-kira kenapa yo? Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa besaran harga dibebankan kepada konsumen yang biasanya disebut dengan customer. Berarti harga juga bisa termasuk dengan besaran konsumen dengan permintaan mereka. Harga itu bisa kemahalan, bisa kemurahan, tergantung sudut pandang customer. Menentukan harga jual yang tepat akan mempengaruhi roda keseimbangan usaha. Biasanya kelihatan pada kesalahan waktu penjualan ini tidak cepat atau mungkin kita kalah dengan pesaing. Nah, coba kita harus menjabarkan itu, memapping satu persatu. Kenapa harga jual kita harus bisa masuk ke dalam dunia perdagangan ekonomi Indonesia. Mungkin perusahaan bisa cukup merugi karena harga yang murah hingga untuk biaya-biaya yang dibutuhkan perusahaan. Itu juga salah satu dampak negatifnya apabila sudah mahal harga yang kita kasih ke pelanggan tapi belum bisa untung, cuman bisa menutupi harga operasional kita. Harga operasional itu maksudnya biaya operasional perusahaan. Rahasianya bagaimana menentukan harga jual yang optimum untuk memaksimal profit. Sweet spotnya adalah harga di mana customer masih mau bayar tanpa mencederai volume sehingga bisa kita mendapatkan profit yang maksimal. Nah itu sih, itu kata-kata simpel yang saya kutip nih. Oke ya. Ada lagi, kita harus tahu nih kenapa harga jual itu sangat penting. Seperti yang sudah saya jelaskan, ya sangat penting karena itu menentukan hasil keuntungan kita. Ada lagi yang namanya komponen penentu harga jual. Kalau Anda sudah memasuki penentu harga jual, maka harus Anda perhatikan pertama tentang bahan, material, bahan baku yang kita olah, bahan baku yang kita beli untuk dijual. Nah itu komponen untuk pertimbangkan bahwa bahan baku ini layak juga untuk dijual atau bisa kreatifin nih, kita mau produksi sesuatu, kita mau buat bahan menjadi bahan baru, yang baru atau yang inovatif agar harga jual ini juga bisa sebagai penentu utama dalam bahan bakunya. Ada lagi biaya tenaga kerja atau ongkos kirim, pengiriman. Nah, kita juga perhatikan itu, apakah make sense dengan biaya tenaga kerja atau ongkos kirimnya.
kita bila perusahaan Anda adalah merupakan usaha dalam manufacturing, maka harus mempertimbangkan mengenai overhead mesin sih. Karena apa? Karena kita perlu mengukur biaya mesin kita, pengeluaran operasional produksi, tenaga kerja, ada yang buruh, ada yang biaya-biaya yang lain yang termasuk dalam harga produksi. Nah, kita harus perlu tahu itu. Jangan sampai kita menentukan harga jual, harga produksi tidak terhitung. Nah, itu bisa saja kepangkas waktu penerbitan laporan keuangan. Nah, ini kenapa kok harga produksi masih kalah ya sama harga jual? Apa kita masih keliru nih? Atau laba kita hanya memangkas operasional aja otomatis? Nah, itu masih perlu dievaluasi lagi. Yang keempat, tentang biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini perlu untuk kita membranding sebuah produk. Tapi kita juga mempertimbangkan berapa besaran biaya pemasaran ini yang perlu kita harus keluarkan. Misalnya ambillah sampel, kita memiliki produk 10 jenis. Oke, 10 jenis ini kita perlu adanya pemasaran. Mungkin usaha awal kita punya 10 jenis produk, kita harus memasarkan. Mungkin beli 4 produk ini gratis 1, atau pemasarannya diskonnya seperti apa, atau ada diskon bertingkat atau berjenjang. Nah, seperti itu. Kita harus mempertimbangkan profitnya berapa, biayanya dan pemasaran itu berapa untuk penjualan satu produk yang kita pasarkan. Atau mungkin tidak hanya diskon, bazar mungkin juga bisa mendapatkan. Kalau Anda beli di sini bisa mendapatkan promo ini. Nah, itu banyak sekali jenis-jenis untuk pemasaran. Itu juga salah satu untuk tentu harga jual, biaya pemasarannya ya. Oke ya. Yang kelima adalah tentang keuntungan. Ini kita harus menentukan keuntungan perusahaan. Ini kita mau dalam bentuk keuntungan berapa persen nih dari barang dulu, dari bahan dulu. Setelah dari bahan kita naikkan ke harga biaya. Biaya apa? Biaya mengenai operasional. Nah, operasional kita berapa secara nominal? Nah, kita bisa menentukan, saya ingin secara laba, saya menginginkan untung 20% misal. Nah, 20% ini Anda juga harus menentukan harga pokok penjualan produksi maupun operasionalnya. Juga Anda harus mempertimbangkan yang terakhir tentang retur. Nah, retur ini terkadang sepele, tapi bisa menindas perusahaan. Karena apa? Retur ini juga sebagai salah satu penentu harga jual. Apakah retur ini semakin banyak terjadi, apakah harga jual kita juga semakin make sense, semakin cocok. Nah, kita harus pertimbangan juga. Oke ya. Untuk komponen ini Anda pertimbangkan. Kalau Anda merasa, Pak, saya ada komponen lain nih, mungkin ada komponen ini nih yang perlu kita masukkan, monggo. Bisa Anda tulis di komen ya. Apakah komponen itu masih dalam penentu harga jual juga bisa. Pertama ada materi atau bahan baku, ada biaya tenaga kerja atau biaya gaji, dan kalau Anda produksi maka ada overhead mesin, biaya marketing, keuntungan kita untuk keuntungan dalam laba kotor itu berapa, dan retur. Nah, itu ya. Itu yang perlu Anda catat komponennya. Oke. Nextnya kita mungkin bakal bahas mengenai bagaimana cara menentukan harga jual yang tepat. Pertama, persediaan dong. Kita harus tentu persediaan barang nih. Kalau dalam menentukan harga jual kita udah komponen, sekarang caranya. Nah, kita lihat persediaan barang. Persediaan barang, kita memiliki barang. Kalau kita distributor berarti kita melihat persediaan barang yang sekarang. Dan persediaan barang yang mungkin nanti akan terjual itu berapa. Kita harus punya ekspektasinya, kita harus punya strategi untuk memasarkan juga. Kedua, kita mempertimbangkan mengenai kompetitor. Nah, kompetitor itu mungkin bukan hanya untuk, oh ini pesaingku. Nah, kita harus tahu juga nih, harga yang dipasarkan oleh kompetitor. Dalam satu jenis usaha yang sama ya, jangan sampai Anda jual gergaji, tapi Anda kompetitornya lihatnya sampo, kan jauh beda. Nah, maka harusnya yang satu lini usaha ya, misalnya Anda ya furniture ya, coba lihat yang usaha furniture itu ya. Terkadang ada yang lucu sih. Oke ya. Yang ketiga, komponen yang berikutnya mengenai sensitivitas atau menganalisa atau mengukur kelayakan produk yang akan dijual. Nah, ini apakah layak? Kita perlu pertimbangan itu.
Jangan-jangan Anda menjual yang belum layak ini. Apa mungkin barang cacat karena belum ada QC, ada SOP yang belum tepat. Nah, perlu diperhatikan. Terus kita harus melihat mengenai kapasitas konsumen. Apakah konsumen ini akan membeli bahan ini sering? Apa hanya ya part time aja, hanya waktu-waktu tertentu, setelah itu hilang? Kita harus lihat kapasitas konsumen juga, mengenai masa juga. Tidak asal kita menjual, kita harus juga membranding sebuah produk yang layak. Terus kita juga harus melihat barang kita, uniknya apa sih barang kita yang kita jual? Apaan mungkin dari segi harganya berbeda atau pembeliannya atau biayanya. Misal kita ambil audio atau sound system. Sound system harganya macam-macam, tapi ada spesialisasinya dalam produk. Misal sound system A sama B. Oh, yang A ini lebih ke rock nih, nadanya lebih keras. Yang satunya lebih ke bass. Nah, ini selera. Kita ngomong mengenai selera. Nah, itu sih uniknya kita di sana. Nah, itu sih untuk gimana kita harus bisa menentukan harga jual. Materi ini sangat simpel dan Anda tidak perlu memikirkan ribet-ribet lagi. Karena apa? Sudah bisa terukur oleh apa? Terukur oleh persediaan barang Anda hingga terjualnya, kompetitor Anda harganya jualnya berapa, dicocokkan dengan perusahaan kita, perusahaan yang Anda miliki sekarang, apakah operasionalnya cocok dengan harga segitu, apakah memiliki ya nilai yang sangat baik, cukup, atau sensitivitasnya gimana, atau uniknya juga kita pertimbangkan nih. Nah, dalam komponen ini Anda perlu tahu beberapa mengenai penjualan. Penjualan ini klausalnya atau kasusnya sering banyak macam-macam terjadi mengenai harga jual yang terlalu tinggi atau yang murah, atau terkadang terlihat tinggi tapi bisa murah. Nah, itu tergantung perusahaan Anda dalam menentukan harga jual. Harga jual mau tinggi, rendah, atau mau terlihat gaya baca orang, mau melihat, biasanya seperti ini sih promosi-promosi ya. Kita lihatnya itu ketika promosi, oh harganya ini rendah ya, tapi kalau kita total mungkin hampir sama, atau mungkin selisih-selisih sedikit, nggak banyak. Nah, itu mungkin ada apa ya, gaya untuk copywritingnya, penulisannya itu dalam promosi seperti apa, ide-ide strateginya seperti apa, itu perlu dipertimbangkan juga. Ya, semoga komponen-komponen ini dan cara tips-tips ini bisa membantu Anda dalam pengembangan bisnis Anda untuk penentu harga jual dan bisa digunakan dalam SOP-nya. Mari kita giat-giat untuk mengoreksi perusahaan apakah sudah pantas harga jual saya. Oke sih, jangan lupa teman-teman ya untuk share, like, komen juga. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Anda petik inti-intinya. Apabila mungkin punya kasus lain tentang harga jual, penentu harga jual, bisa tulis komen ya. Oke, saya Alif. Bye di video selanjutnya.